dosen reviewer, dan segenap mahasiswa peserta program. Mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta ihsan, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah di kesempatan yang insya Allah diberkati oleh rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dan menuntun kita kepada kebenaran dan keselamatan. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita masuki acara pada monitoring dan evaluasi internal program kreativitas mahasiswa Dikti Kamis 12 Agustus tahun 2021. Selaku pembawa acara, saya akan membawakan beberapa acara. Yang pertama adalah acara dari sambutan oleh Kepala LPPM Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI. Yang kedua adalah arahan oleh Wakil Rektor 3 Al-Ustadz Dr. Khairul Umam MSI sekaligus. Kemudian selanjutnya presentasi kelompok 1 dan diskusi kelompok 1, presentasi kelompok 2, diskusi kelompok 2, presentasi kelompok 3, diskusi kelompok 3, presentasi kelompok 4 dan diskusi kelompok 4, dan terakhir presentasi kelompok 5, diskusi kelompok 5. Kemudian penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita dengar sambutan dari Kepala LPPM Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama-sama kita hormati ya Bapak Wakil Rektor 3 ya, Ustadz Khairul Umam ya. Dr. Ustadz Khairul Umam MSc. Kemudian para dosen pembimbing, para reviewer, dosen-dosen para reviewer, dan anak-anakku semua ya, mahasiswa, mahasiswi Unida ya, terutama tim PKM ya, Hibah Dikti ya. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan serta dalam naungan ya dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya sedikit saja menyampaikan ya, mengingatkan saja ya, bahwa yang dicapai yang ingin dicapai oleh lulusan perguruan tinggi ya, itu ada 4 ya. Pertama adalah academic knowledge, kedua skill of thinking, yang ketiga management skill, yang berikutnya adalah communication skill ya. Nah, semangat dari PKM itu ini yang akan diangkat. Tentunya ini adalah minimal ya, capaian minimal yang diharapkan dari lulusan perguruan tinggi, dan syukur lulusan dari Unida tentunya punya nilai tambah lagi, tidak hanya sekedar 4 ini, ada academic knowledge. Artinya apa? Memang termasuk PKM itu didesain ya dalam rangka untuk penguasaan academic knowledge ya. Kebetulan teman-teman mahasiswa yang ngambil farmasi tentunya juga memperkuat sisi teori-teori ya,
keilmuan tentang farmasi, yang ekonomi Islam memperkuat ekonomi Islam, studi agama-agama memperkuat agama. Ini yang penting kita ingatkan lagi. Yang kedua adalah skill of thinking. Skill of thinking itu penekanannya tidak hanya semata-mata sisi akademik, teoristik tadi, tapi bagaimana mencoba menggabungkannya antara teori-teori itu dengan problem-problem yang kita hadapi saat ini. Ini penting ya, dan ini mahal ya. Skill of thinking ini. Artinya tidak hanya textbook ya, tapi di sini juga dibutuhkan namanya out of book ya, out of the text. Artinya memang dibutuhkan kemampuan untuk berpikir non buku ya. Artinya memang harus memahami konteksnya itu. Itu yang penting. Karena kalau kita hanya melulu sisi akademiknya, tapi tidak bisa memahami sisi konteksnya, memang jadinya ilmunya itu ngawang-ngawang, ya. Ngawang-ngawang, abstrak ya, tidak hadir di dalam masyarakat. Makanya supaya hadirnya adalah dibutuhkan namanya kemampuan untuk melakukan olah pikir tadi. Baru yang kedua adalah manajemen skill, itu adalah penekanannya di tim ya. Makanya di sini tidak ada di tim itu hanya satu ya, dua, tapi ini banyak. Adanya 2 atau 3 tim ini diharapkan memang dibutuhkan ini. Karena yang kita butuhkan ke depan itu bukan superman ya, tapi super tim ya. Negara-negara, perusahaan-perusahaan bangsa negara ini bukan butuh superman, tapi super tim. Itu yang kita bangun. Dan inilah yang kita harapkan dari PKM. Terus juga yang sama penting adalah communication skill, kemampuan untuk melakukan presentasi, menyampaikan gagasan-gagasannya. Makanya ada forum seperti ini, termasuk nanti forum-forum nasional, itu saya kira menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Ini poin yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, makanya saya mengingatkan kembali ya, di dalam konsep dasar PKM ya, intinya itu adalah supaya adanya cerdas ya, kreativitas itu cerdas. Konsep dasarnya itu ada, sumbernya itu adalah menumbuhkan kreativitas ya, mahasiswa. Karena negara maju ya, atau maju ke sebuah negara ingin maju ya dibutuhkan kreativitas. Paling tidak ada 5 yang sebenarnya hampir rincian penegasan dari yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah sisi kemampuan ya. Mungkin kemampuan teoretik, kemampuan konseptual itu di situ. Yang kedua adalah soal keahlian ya. Maaf, sikap dulu ya, sikap akademik ya. Itu yang kita bangun ya. Dan nanti akan kita dapatkan ya di program-program PKM itu kan. Misalnya nanti dalam poin yang kedua tidak hanya sikap, di samping sikap ada kerjasama dan tanggung jawab, itu include di dalamnya ya. Tidak bisa kita hindari ya pola-pola. Tapi yang ingin kita tekankan ya, antum sudah melakukan semacam kegiatan, apakah penelitian, apakah dalam rangka untuk kewirausahaan. Tapi ada poin pentingnya dan nanti relevansinya dengan program ini adalah sisi tanggung jawab. Ada namanya tanggung jawab, pertanggungjawaban akademik atau nanti pertanggungjawaban administratif. Itu menyangkut soal anggaran, menyangkut soal laporan-laporan. Tapi yang dimaksud di sini adalah di sini memang nanti akan ditekankan sejauh mana pertanggungjawaban kita sebelum nanti ada namanya monef eksternal ya oleh Dikti sendiri. Maka ini saya kira wahana yang tepat ya bagi para mahasiswa untuk melakukan sisi tanggung jawabnya itu. Orang buat skripsi ya tanggung jawabnya ujian skripsi. Kalau PKM ya ada tanggung jawabnya, maka forum ini digelar ya dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan. Nanti apakah sisi akademik maupun dari sisi administratif ya, sehingga nanti kita harapkan kita akan lahir kompetensi ya, keahlian pada masing-masing mahasiswa. Ini kira-kira yang ingin menjadi perhatian kita ya, dan nanti mohon Bapak
memberikan arahan ya, sehingga nanti satu memberikan motivasi ya, menambah menggedor ya kembali kemauan dari para mahasiswa, sehingga nanti kita akan bertambah lagi dari segi jumlah, dan yang saya penting nanti dari segi kualitas. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan syukron ya, jazakumullah kepada Ustadz kepada khususnya Bu Tim ya, divisi PKM ya, yang telah mempersiapkan ya segala sesuatunya sehingga bisa terselenggaranya ini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan ya kepada semua peserta ya, baik Bapak dosen ya, pada para mahasiswa, dan nanti kalau ada kekurangan ya di dalam penyelenggara ini, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, arahan oleh Wakil Rektor 3, Al-Ustadz Dr. Hairul Umam MEC, sekaligus doa. Waktu dan tempat kami perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua LPPM Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono, tim daripada LPPM ada Ustadz Nur Kholis, Ustadzah Niken, Ustadzah Anggun, Ustadzah Umi, Ustadzah Niken ya. Oh iya. Dan tentu ada Furqon di sini, dan tentu ada pembimbing, ada Ustadz Faisal, Ustadz Ilham yang lewat Zoom, dan tentunya yang spesial adalah anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi yang terpilih dari sekian banyak mahasiswa-mahasiswi, dari sekian banyak yang mengajukan, kalianlah yang oleh Allah kemudian ditakdirkan menjadi wakil daripada Universitas Darussalam Gontor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, saya ingin nanti tolong Ustazah Nikena ini ya, untuk tolong dibuat banner. Dibuat banner mohon doa atau selamat yang di situ terpampang tim-tim yang berhasil ini. Ada fotonya, ada judulnya, kita tempel depan masjid. Bukan untuk riak, karena mereka sudah berhasil. Untuk menyebarkan semangat kepada yang lain-lain. Inilah tim Unida, dan harapannya semuanya bisa tahu, oh kalau masalah PKM, Sayyid ini. Jadi anak yang baru itu nanti ngelihat, oh kalau Sayyid ini PKM, ini wajah PKM Sayyid ini, misalkan gitu. Oh Sayyidah ini nanti kalau belajar PKM. Itu perlu kita tunjukkan. Perlu kita syiarkan, perlu kita omongkan, perlu kita umumkan. Sehingga keluarga besar Unida semuanya kemudian tahu, dan yang paling penting adalah kemudian semuanya semangat untuk bisa memberikan yang terbaik. Kehidupan kita ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diuji oleh Allah siapa yang ahsanu amala. Ketika kita jadi mahasiswa, mahasiswi, siapa yang ahsanu amala di antara kita? Siapa yang harian, waktunya, detiknya, menitnya, jamnya itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan yang enggak penting-penting. Karena kehidupan yang paling berat bagi mahasiswa S1 itu meninggalkan yang tidak penting-penting. Saya punya pengalaman waktu S2, saya nebeng di kamarnya S1, kerjanya kalau malam nonton sampai pagi jam 9 berat sekali untuk bangun untuk ke kelas. Begitu terus. Datanya kata Setamit, memang mayoritas anak S1 di seluruh dunia seperti itu. Itu tantangan besar S1.
Maka saya yakin anak-anakku yang PKM ini, saya yakin termasuk anak-anak yang oleh Allah kemudian dipilih, dan saya yakin antum termasuk yang mampu meninggalkan yang tidak penting-penting, kemudian menjadi ahsana dalam ujian menjadi mahasiswa. Makanya ya mungkin ada yang berpikir saya belum terlalu maksimal Ustaz. Ya, ayo kita maksimalkan lagi potensi antum, tapi antum sudah oleh Allah diberikan, sudah ditakdirkan antumlah yang kita anggap mahasiswa-mahasiswa berprestasi, mahasiswa-mahasiswa keren, maka tolong jadi tauladan untuk adik-adik antum. Jangan sampai nanti, wah ini PKM, tapi hariannya kok nggak jelas, kok bisa PKM? Jangan sampai, ya. Mestinya antum lebih semangat lagi, ya mesti semangat lagi. Kelompok 1 siapa ini? Yang putra? Oh enggak. Siapa aja? Saya ingin kenal. Nama antum siapa? Taufik Riza, Prodi TI semester 5. Saiful Anam Alidrus, Prodi TI semester 7. Oh, bagus. Antum? Adi Darmanto. Ini gabungannya. Ada Alidrus, ada Darmanto, ada ini. Lengkap, ada Jawanya, ada ininya lengkap. Inilah Unida, ini sudah nasional, Bhinneka Tunggal Ika ini. Prodinya apa ini? Darmanto, ha? TI semester 7. Oh. Kelompok 2. Siapa aja? Tolong kenalkan yang dari sini. Barik Alam Nabawi. Oh, namanya aja sudah luar biasa ini. Barik Alam Nabawi lagi. Emang bau-bau Nabawi ente ya. Jadi PKM berhasil ini ente. Apa prodinya? Agro semester? Mabruk. Antum? Muhammad Rihal Jinan. Agro semester 3. Luar biasa. Antum? Arif Syahbani. Arif semester Agro semester 3. 3 ya, luar biasa ini. Antum? Alif. Oh, berarti ada baknya ya nanti. Alif, apa prodinya? TIP semester 3. Saya senang ini ada gabungan 2 prodi. Tapi belum ada yang lintas fakultas ini ya. Oh, bagus. Oh, yang kelompok pertama ya. Ketua prodi, saya kira ketua prodi. Obsesinya ya, siap menjadi ketua prodi Ilkom nanti. Kelompok yang selanjutnya ini ya. Siapa aja? Tolong kenalkan. Lanjar Sambudi. Wah, ini Jawa ini kalau Sambudi ya. Dari mana? Apa? Prodinya Lanjar. HI 7. Ini semangat. Terus Abdullah Syafiq Jauhari. Agro 7. Nah, ini nih. Gabungan luar biasa ini. Agro di mana-mana ini Ustaz. Luar biasa ini. Ini perlu dipampang ini nanti. Tolong saja Nikena ini ya. Terus Diki Sudrajat. Ziki. Bukan zikir zakat ya. Ziki Sudrajat. Prodi Agro 3. Oh, luar biasa. Ada satu lagi berarti. Ilkom 7. Humaniora dan Saintek gabung. Kok nggak ada ekonomi Islam ya? Manajemen, waduh. Masa tahu aduh ini anak-anak saya. Putri yang kelompok 1 putri siapa aja ini? Ada suaranya enggak ini anak-anak? Ya, tolong dibesarkan. Ini orang anak luar biasa ini. Tolong kenalkan kayak tadi. Suaranya nggak kedengaran, mute ya? Yuk lagi, tolong suaranya. Masuk maskernya menghalangi enggak kan? Enggak kedengaran ini. Ada sabotase ini dari bukan antum ya yang sabotase ya? Bukan. Baik, sambil menunggu ya, nanti kalau sudah siap, saya ingin kenal, saya ingin tahu anak-anak luar biasa tahun ini. Oke, belum ya? Baik,
Nanti kalau sudah kedengaran suaranya saya ingin tahu anak-anak yang luar biasa. Jadi ini adalah kebanggaannya mahasiswa. Pekan kreativitas mahasiswa. Nanti ada PIMNAS-nya, tentu kita berharap ada dari kita yang bisa ikut PIMNAS. Dan yang paling penting yang kemudian yang saya ingin dari antum semua yang hadir di sini adalah bagaimana antum melakukan mujahadah dan ihsan untuk memberikan yang terbaik. Masih ada proses, masih ada sampai September penilaian. Ayo berikan yang terbaik. Sungguh-sungguhlah, berjihadlah, niatkan ibadah lillah. Karena ini ibadah. Semua yang antum lakukan sebagai mahasiswa ini ibadah. Dan ini bagian daripada kita. Antum menjadi lulus di PKM aja sudah menunjukkan ahsan. Oh bisa yang Putri? Oh ada peserta Nurul ini. Peserta Nurul ya. Ya saya berharap antum menjadi duta-duta PKM. Tahun depan tolong kita tahun ini ya kita semarakkan lagi dan tolong antum menjadi bagian dari duta-duta PKM kita. Insya Allah kita luar biasa ini ada 6 tim sebetulnya, tapi 5 yang akan presentasi. Ini terus terang kami sangat senang sekali, saya sangat apresiasi sekali kepada anak-anakku semua yang telah berprestasi. Nah, selanjutnya tentu tadi, tolong ini hari ini kita akan melihat sejauh mana progresnya. Masih punya 1 bulan, progres bisa diterbaikkan yang semaksimal mungkin. Tentu harapannya kemudian kita bisa menjadi wakil UNIDA dalam kancah nasional. Itu syiar. Kita ini universitas pesantren. Universitas yang fisik Islamnya jelas. Universitas yang kalau orang ngelihat, misalkan ada anak dari UNIDA, bayangannya mesti santri, bayangannya mesti mewakili Islam. Jadi kalau antum kasih itu, orang maremnya berbeda dengan kalau ada anak UGM berprestasi. Karena bayangannya, wah ini santri. Oh inilah Islam. Jadi orang bangganya beda. Maka kita ini punya double amanah dari Allah. Maka kalau kita tidak lebih sungguh-sungguh dari kawan-kawan kita di tempat lain, kita zalim. Kalau antum kemudian berhasil ke PIMNAS, menunjukkan yang terbaik, akhlak yang terbaik, semua yang terbaik, ini antum mewakili banyak orang yang disebutkan ciri orang Islam itu sebagaimana ciri Nabi, rahmatan lil alamin. Maka ini luar biasa sekali. Amanah ada di pundak kita, di pundak antum, dan antumlah yang akan menjadi bukan hanya wajah UNIDA, bukan hanya wajah Gontor, tapi kemudian menjadi wajahnya Universitas Islam. Bukan Universitas Islam yang biasa, karena orang kenal kalau Gontor berarti santri. Santri kok ilmiah, santri kok juga tahu kontemporer, santri kreativitas. Karena selama ini ada salah pemahaman. Kalau santri seakan-akan hanya sarungan, hanya tahu agama, tidak bisa menyelesaikan masalah kontemporer. Dan itu sudah dirasakan Pak Yai Sahal sejak 26. Itu yang beliau lihat, wah Indonesia ini ada ahli agama tapi tidak tahu perkara kontemporer. Ada yang jago intelektual kontemporer tapi tidak tahu agama. Maka beliau bercita-cita mendirikan lembaga pendidikan untuk melahirkan ulama yang intelek. Itu dari 26 coba. Dan wakilnya itu antum-antum. Santri pakai jas, rapi, pinter, akhlak mulia, hafal Quran. Kan hafal Quran semuanya minimal. Kalau yang semester 3 minimal 1,5 juz kan sudah di luar kepala. Bukan hilang kan luar kepala itu maksudnya hafal sekali gitu, sangat hafal sekali. Nah ini yang luar biasa sekali. Maka tolong saya sulit mengungkapkan ya bagaimana rasa bangga saya kepada antum, rasa senang saya kepada antum, antunna semua termasuk yang dimantingan. Maka tolong amanah ya pilihan Allah kepada antum ini barengi dengan syukur
La in syakartum la azidannakum. Syukur itu apa maksudnya, Ustaz? Syukur itu kita, kalau Allah antum diberi rizki, ente mahasiswa berprestasi. Apa rasa syukur kita? Tunjukkan bahwa kita ini layak menjadi mahasiswa berprestasi. Layak menjadi contoh. Layak menjadi uswah. Itu namanya syukur. Maka kalau antum begitu, antum akan terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Itulah la azidannakum. Allah tambah terus, Allah tambah terus. Allah matangkan lagi, Allah matangkan lagi. Sampai nanti di puncaknya Allah akan pilih antum menjadi seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad 40 tahun kemudian beliau dipilih menjadi nabi. Nanti antum pun juga akan punya masanya, punya waktunya. Tapi tolong dari sekarang ini syukuri, syukuri, syukuri. Terus jangan bosan menjadi orang baik, kata Pak Zarkas. Maksudnya apa? Jangan jadi bosan menjadi mahasiswa berprestasi. Ini sok-sokan, wah saya sudah bosan berprestasi. Mukmin itu selalu berprestasi. Mukminah selalu berprestasi. Ini mungkin sambutan dari kami. Ditutup doa ya. Gimana yang anak-anak putri sudah bisa kenal nggak? Saya bisa sebutin namanya belum? Belum ya, belum ada suara. Yang putri sudah ada suara? Oh belum. Baik. Baik, mari kita berdoa. Kita mulai dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum